Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama aku, Febria Marsimela. Sekarang aku akan masih lanjut tentang Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang aku akan jelasin lebih rinci lagi per pasal-pasalnya. Jadi apa-apa aja inti dalam pasal-pasalnya itu yang perlu kita kuasai. Jadi kita nggak perlu ngafal secara keseluruhan ayatnya tuh bunyinya apa gitu, nggak perlu kita ngafal-ngafal sepanjang-panjang gitu. Nah baiklah, langsung aja ke poin A. Poin A itu kemarin kan bentuk dan kedaulatan. Bentuk dan kedaulatan ini ada di bab 1 pasal 1, di mana pasal 1-nya mempunyai 3 ayat. Yang ayat satunya berisi negara Indonesia berbentuk republik. Nah, terus ini bisa ditambah dirinci lagi. Jadi yang perlu kita ingat tuh negara republik. Ya udah, itu negara republik itu aja yang perlu kita ingat. Terus ayat 2-nya, kedaulatan berada di tangan rakyat. Nah, jadi kedaulatan itu di tangan rakyat. Terus ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, ini bisa lebih pendek lagi, yaitu kita perlu ingatnya negara hukum aja. Berarti pasal 1 ayat 3 itu adalah negara hukum. Jadi negara kita adalah negara hukum gitu kan. Nah, lanjut yang B, tentang lembaga negara. Yang kemarin ada 10 buah yang kita bahas tentang lembaga negara ini. Nah, sekarang aku akan membahas per pasal-pasalnya. Nah, jadi yang pertama itu adalah MPR. MPR ini kan ada 2 pasal, yaitu pasal 2 dan pasal 3. Nah, lanjut yang pasal 2-nya. Pasal 2-nya ini ada 3 ayat. Nah, ayat pertamanya berisi tentang terdiri dari DPR dan DPD. Nah, ini apa maksudnya? Siapa yang terdiri dari DPR dan DPD? Nah, jadi kita kan berbicara tentang MPR tadinya. Ya udah, berarti yang ayat 1 tuh yang dimaksud terdiri dari DPR dan DPD itu adalah MPR-nya. Jadi nggak perlu lagi kita tulis itunya. Nggak perlu lagi kita ingat nggak perlu lagi kita tulis tentang MPR-nya. Jadi yang perlu kita ingat terdiri dari DPR dan DPD aja. Berarti itu udah tersirat. Maksudnya yang terdiri dari DPR dan DPD itu adalah MPR. Atau kalau teman-teman susah, teman-teman boleh ngafalnya pakai MPR. Jadi MPR terdiri dari DPR dan DPD. Terus ayat 2-nya, kalau mau pakai MPR ya udah pakai MPR bersidang minimal 1 kali dalam 5 tahun atau per 5 tahun. Itu sama dengan dalam 5 tahun ya. Terus yang lanjut ke ayat ketiga. Nah, keputusan sidang berdasarkan suara terbanyak. Nah, sidang siapa di sini? Ya, jelas sidang MPR. Jadi keputusan sidang MPR itu berdasarkan suara terbanyak. Jadi keputusan yang diambil gitu maksudnya ya. Berdasarkan suara terbanyak. Lanjut yang B, tentang pasal 3. Nah, pasal 3 ini berisi tentang wewenang MPR. Yang ayat pertamanya, wewenang pertama MPR itu adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Nah, jadi kan sebenarnya itu panjang banget ya teman-teman pasalnya itu. Jadi yang perlu kita ingat kan cuma ini doang, mengubah dan menetapkan undang-undang gitu. Itu intinya aja. Jadi nggak perlu kita hafal keseluruhannya. Nah, tapi teman-teman juga harus baca ya, cuman baca-baca aja tuh, bandingin gitu biar kita tahu lebih gimana gitu ya. Ya nanti bisa lebih paham aja gitu. Ayat 2-nya yaitu berisi tentang MPR nih melantik presiden dan wakil presiden. Yang ayat 3, MPR juga dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya. Jadi yang perlu kita ingat di sini hanyalah memberhentikan presiden dan wakil presiden.
Jadi ayat 1-nya mengubah dan menetapkan undang-undang, ayat 2-nya melantik presiden dan wakil presiden, ayat 3-nya memberhentikan presiden dan wakil presiden. Nah, itu adalah semua tentang MPR. Lanjut lagi lembaga negara yang nomor 2-nya yaitu presiden. Presiden ini kemarin udah kita ketahui ada di bab 3, pasalnya ada di pasal 4 sampai pasal 16. Jadi presiden ini banyak kali pasalnya. Nah, kita lihat yang poin A, itu pasal 4 maksudnya. Pasal 4 ini berisi tentang presiden. Jadi ini khusus buat presiden aja. Nah, jadi ayat pertama, presiden memegang kuasa pemerintahan. Nah, ayat 2-nya, presiden dibantu oleh 1 orang wapres. Nah, jadi yang perlu kita ingat tuh adalah yang pertama tuh memegang kuasa pemerintah itu. Yang ayat 2-nya dibantu wakil presiden. Kan gampang tuh. Cuman pendek-pendek aja yang perlu kita ingat. Nah, lanjut yang B itu pasal 5. Pasal 5-nya nih berisi tentang hak atau wewenang presiden. Nah, ayat 1-nya berhak mengajukan RUU pada DPR atau rancangan undang-undang. Jadi presiden mengajukan rancangan undang-undang pada DPR. Terus yang ayat 2 menetapkan peraturan pemerintah. Lanjut yang C pasal 6. Pasal 6 ini isinya tentang syarat untuk jadi presiden dan wakil presiden. Nah, yang ayat 1, calon presiden dan wakil presiden harus WNI sejak lahir. Jadi harus warga negara Indonesia sejak lahir. Nah, itu aja tuh yang perlu diingat. Harus WNI. Nah, sejak lahirnya diingatan aja. Terus yang ayat 2-nya, syarat-syarat diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Atau ini kalau syarat-syarat kayak gini kok bikinnya DLL DUU. Nah, artinya tuh dan lain-lainnya diatur dengan undang-undang. Lanjut yang D, pasal 6A. Nah, pasal 6A ini berisi tentang cara pemilihan presiden. Jadi udah berapa tadi tuh? Yang pertama yang pasal 4 tuh tentang presiden, yang pasal 5-nya hak dan wewenang presiden, pasal 6-nya syarat jadi presiden. Terus yang pasal 6A ini cara pemilihan presiden. Nah, 6A ini dia punya 5 ayat. Ayat pertama, presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Jadi dia tuh satu paket, satu pasangan, gak boleh yang menjadi presiden, calon presiden siapa aja itu, nanti calon wakil presiden siapa aja, nanti yang menang calon presiden siapa, yang menang calon wakil presiden siapa, bukan gitu ya. Tapi dia satu paket itu, presiden dan wakil presiden dalam satu paket. Nah, terus ayat 2-nya, calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan oleh parpol atau partai politik. Nah, diusulkan oleh satu parpol atau gabungan beberapa parpol. Nah, jadi capres itu diusulkan oleh partai politik atau gabungan dari partai politik. Nah, yang perlu kita ingat tuh yang itu yang di garis merah itu aja. Itu diusulkan oleh parpol dan gabungan atau gabungan parpol. Lanjut nomor 3, ayat 3-nya ya. Pasangan yang mendapat lebih 50% dari suara pemilu dengan sedikitnya 20% suara di tiap provinsi. Nah, jadi dalam tiap-tiap provinsi ini sedikitnya 20% suara. Itu syaratnya juga ya.
dari setiap provinsi dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Nah, maka yang punya suara seperti ini nih, nah, dialah yang bakal dilantik jadi presiden dan wakil presiden. Terus yang nomor 4, nah jika tidak ada pasangan yang terpilih, jika nggak ada yang terpilih, maka 2 calon yang memperoleh suara terbanyak, calon yang berpasangan tadi ya, terbanyak pertama dan kedua dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, oke. Terus ayat 5-nya dan lain-lainnya diatur dengan undang-undang. Lanjut lagi yang nomor E, yaitu pasal 7. Pasal 7 ini isinya tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden. Isinya yaitu menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih untuk 1 kali masa jabatan lagi. Berarti presiden dan wakil presiden itu bisa menjabat sampai 5 tahun. Terus periode berikutnya bisa dipilih lagi untuk 1 kali periode, 1 kali masa jabatan lagi. Nah, jadi apa tadi teman-teman? Pasal 7 itu berbunyi tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden tuh adalah 5 tahun. Terus lanjut pasal 7A. Nah, isinya tidak dapat diberhentikan oleh MPR. Jadi pasal 7A ini isinya adalah presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR. Jadi kalau nggak ada usul dari DPR nggak bisa diberhentikan ya. Oke. Yang G yaitu pasal 7B, tata cara pemberhentian presiden. Nah, ini kan tadi presiden itu dapat diberhentikan. Nah, ini lanjut lagi gimana sih tata cara pemberhentiannya. Jadi itu per pasal-pasalnya itu ada kesinambungannya teman-teman. Itu yang perlu diingat itu apa sih hubungan pasal ini dengan pasal ini gitu. Jadi kalau kita bisa menghubung-hubungkan kayak gitu, itu bakal lebih mudah banget, lebih mempermudah untuk kita ngafalnya gitu. Nah, kalau tadi tentang dapat diberhentikan MPR, sekarang lagi tata cara pemberhentian presiden. Nah, yang pertamanya ini DPR mengajukan pada MK. MK tuh Mahkamah Konstitusi. Nah, MK nih diajukan DPR mengajukan pada MK ini untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan nanti bahwa presiden tuh telah melanggar hukum, presiden atau wakil presiden ya telah melanggar hukum. Jadi kira-kira apanya kayak gini, misalnya DPR nih menemukan sebuah kesalahan pada presiden, kalau presiden itu telah melanggar hukum ini gitu. Nah, jadi diajukan tuh pada si MK. Nah, MK ini nanti yang memeriksanya, terus diadili nih. Pokoknya MK ini harus membuktikan itu benar atau enggak gitu. Nanti kalau udah diputuskan oleh MK ini kalau presiden itu bersalah atau gimana atau melanggar hukum gitu. Nah, baru nanti lanjut ke ayat 2. Nah, ayat 2 tunggu dulu. Ayat 2 ini yang DPR mengajukan ke MK itu namanya disebut fungsi pengawasan DPR. Jadi DPR ini punya fungsi yaitu untuk pengawasan. Jadi ini dinamakan juga fungsi pengawasan DPR. Nah, kalau udah seperti itu lanjut lagi ke ayat 3. Setelah DPR mengajukan ke MK, terus MK udah memutuskan bahwa presiden nanti bersalah itu ya. Ini kalau presiden bersalah ya. Kalau misalnya diteliti sama MK ternyata nggak
nggak ada yang salah, presidennya nggak salah, itu nggak bisa lanjut lagi teman-teman. Nah, jadi kalau udah diputuskan bersalah baru lanjut dia ke ayat 3. Nah, pengajuan DPR, ini tentang suara dulu ya. Pengajuan DPR pada MK, nah harus didukung minimal 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang. Nah, sidangnya ini juga harus dihadiri minimal 2/3 dari jumlah anggota DPR. Nah, itu syaratnya. Kalau nggak ada syarat seperti itu, nggak bisa juga DPR ini mengajukan kepada MK. Nah, oke teman-teman, jadi misalnya DPR ini mengadakan sidang tentang presiden ini bersalah atau enggak gitu kan, nanti baru diajukan ke MK nih. Jadi dalam sidangnya itu yang hadir tuh harus 2/3 dari jumlah anggota DPR semuanya. Terus dari 2/3 yang hadir itu juga harus ada 2/3 dari yang hadir tuh yang setuju kalau presiden itu bersalah dan akan diajukan kepada MK ini. Nah, jadi yang ayat 4-nya, nah, jika DPR MK wajib memeriksa maksimal 90 hari setelah ajuan DPR. Nah, jadi setelah DPR nih mengajukan ke MK nih harus benar-benar nih memeriksa, mengerjakan tugasnya, memeriksa, mengadili nanti selama minimalnya 90 hari. 90 hari setelah ajuan DPR ini. Nah, ayat 5-nya, jika terbukti, apa yang terbukti teman-teman? Ya, jika terbukti presiden ini bersalah, nah, maka DPR bersidang paripurna untuk mengusulkan kepada MPR lagi. Jadi banyak sekali ya tugas si DPR ini. Pertamanya ngajuin ke MK, terus dia juga harus rapat dulu untuk ngajuin ke MK ini. Terus kalau udah terbukti dari MK baru dia mengusulkan lagi ke MPR gitu. Nah, setelah diusulkan ke MPR ini, lanjut lagi ayat 6. Nah, MPR ini juga wajib bersidang maksimalnya 90 hari setelah usulan DPR. Nah, jadi setelah MPR ini nerima usul dari DPR, kalau presiden kayak gini gitu. Nah, jadi dia harus mengadakan sidang juga maksimalnya 30 hari setelah usulan DPR. Jadi dia harus bersidangnya di bawah yang 30 hari itu ya. Maksimalnya nanti kalau udah 30 hari harus selesai gitu. Nah, lanjut lagi ayat nomor 7. Keputusan harus diambil dalam sidang paripurna ini. Nah, ini ada juga nih syarat keputusan diambilnya. Nah, yang hadir berapa, yang setuju berapa gitu. Jadi sidangnya itu harus dihadiri minimal 3/4 dari semua anggota MPR. Terus dari 3/4 yang hadir itu harus setuju minimal 2/3 dari yang hadir tersebut. Nah, bisa kan teman-teman? Oke, kita lanjut itu tentang cara pemberhentian presiden. Kalau udah misalnya udah memenuhi syarat itu, terus sudah disetujui dengan dari 2/3 anggota yang hadir itu, ya udah berarti presidennya bisa diberhentikan. Tapi kalau nggak ada syarat seperti itu ya belum bisa gitu. Lanjut lagi pasal 7C. Pasal 7C ini isinya presiden tidak bisa memberhentikan DPR atau membubarkan DPR, nggak bisa, dia nggak punya hak untuk membubarkan DPR. Terus lanjut yang nomor 8I.
nomor I, yaitu pasal 8. Nah, ini isinya tentang presiden berhenti atau mangkat. Nah, jika presiden itu berhenti, gimana langkah-langkah selanjutnya? Misalnya presidennya udah nggak ada nih, misalnya tadi presidennya bersalah, terus diberhentikan atau dia berhenti sendiri misalnya. Nah, terus gimana lagi? Siapa yang akan jadi presiden? Nah, itu yang akan kita cari jawabannya di pasal 8 ini. Nah, jika presiden, nih presiden aja ya teman-teman. Jika presiden berhenti, maka digantikan oleh wapresnya sampai akhir masa jabatan. Nah, misalnya sekarang dia udah 2 tahun menjabat, terus dia ketahuannya kayak gini gitu, bersalah atau gimana gitu kan, atau presidennya berhenti sendiri itu mengundurkan diri gitu kan, atau kayak gini, presiden tiba-tiba meninggal gitu kan nggak ada presiden juga jadinya kan. Nah, maka berlaku nih yang ayat pertama, digantikan oleh wapresnya sampai masa jabatan itu. Berapa lagi masa jabatannya tadi? Masa jabatan kan 5 tahun. Udah berjalan nih 2 tahun. Berarti untuk 3 tahun ke depannya yang memegang jadi presiden lagi wakil presidennya yang tadi. Nah, maka digantikan wapres sampai akhir masa jabatannya. Lanjut kita lihat ayat yang nomor 2. Paling lambat 60 hari MPR bersidang memilih wakil presiden yang diajukan presiden. Nah, itu kan karena posisi wakil presidennya kan kosong jadinya. Tadi kan wapresnya udah jadi presiden. Nah, jadi maksimal 60 hari dari dia diangkat jadi presiden itu, MPR-nya harus memilih wakil presiden yang diajukan presiden. Siapa presiden maksudnya di sini? Iya, maksudnya adalah wakil presiden yang tadi itu yang udah jadi presiden. Jadi dia yang berhak memilih mengajukan siapa yang bakal jadi wakilnya. Diajukan pada MPR, nanti MPR yang memilih. Nah, itu ya tentang ayat 2. Lanjut ayat 3. Jika presiden dan wakil presiden berhenti. Kalau yang ini kedua-duanya lagi berhenti. Seperti tadi misalnya dia kena kasus apa gitu. Terus kedua-duanya diberhentikan. Atau kedua-duanya mengajukan surat pengunduran diri. Tapi itu nggak mungkin banget ya, nggak mungkin kedua-duanya ngundurin diri. Atau kedua-duanya langsung meninggal. Waduh, itu lebih parah lagi ya. Itu kan seandainya kan boleh berandai-andai. Jadi kalau seandainya terjadi hal seperti itu, nah ada juga nih ayatnya. Jadi jika presiden dan wakil presiden berhenti, maka tugas kepresidenan diganti oleh Menlu, Menteri Luar Negeri, Mendagri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan. Nah, jadi gitu. Tadi yang nomor 1 tuh kalau presidennya aja yang berhenti ya. Kalau sekarang lagi presiden dan wakil presidennya berhenti, maka tugas kepresidennya digantikan oleh Menlu, Mendagri, dan Menteri Pertahanan. Nah, selama berapa nih? Selama berapa digantikan oleh Menlu, Mendagri, dan Menteri Pertahanan ini? Nah, kita lihat yang ayat 4. Setelah itu, minimal 30 hari MPR bersidang untuk memilih presiden dan wakil presiden. Nah, berarti dalam waktu 30 hari ini si MPR udah harus bersidang untuk memilih presiden dan wakil presiden yang barunya gitu. Nah, lanjut yang J, itu pasal 9. Pasal 9 ini isinya yaitu tentang sumpah presiden dan wakil presiden. Nah, ayat 1-nya, presiden dan wakil presiden bersumpah dan berjanji di hadapan MPR atau DPR.
jadi teman-teman baca juga ya bunyi sumpah presiden itu kayak mana gitu kan. Terus yang ayat 2-nya, nah jika MPR atau DPR tidak bisa mengadakan sidang, maka presiden dan wakil presiden bersumpah di hadapan pimpinan MPR dan disaksikan oleh pimpinan MA. MA itu siapa? Ya, Mahkamah Agung. Nah, jadi ayat 2-nya, jika MPR dan DPR nggak bersidang, ya udah di depan pimpinan si MPR aja, tapi harus ada saksinya, yaitu pimpinan MA. Nah, lanjut pasal 10. Isinya yaitu presiden berkuasa atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Lanjut pasal 11. Pasal 11 ada 3 ayat. Ayat yang pertama, nah presiden ini bisa menyatakan perang, bisa menyatakan perdamaian. Menyatakan perang, perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Jadi DPR ini harus setuju juga. Kalau nggak setuju ya udah nggak jadi. Nah, jadi presiden itu menyatakan perang, perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Terus ayat 2-nya, membuat janji internasional. Jadi presiden ini bisa juga membuat janji internasional, tapi dengan harus persetujuan DPR juga. Dengan persetujuan DPR. Terus nomor 3 nih, ketentuan janji internasional tuh diatur dengan undang-undang. Ini sama juga dengan DLL, DUU, dan lain-lainnya diatur dengan undang-undang. Lanjut pasal 12. Pasal 12 ini yaitu menyatakan keadaan bahaya yang diatur dengan keadaan bahayanya ini juga dilihat nanti yang diatur dengan undang-undang. Terus lanjut pasal 13. Ini berisi tentang mengangkat atau menerima duta. Yang ayat 1-nya yaitu mengangkat duta dan konsul. Ayat 2-nya dalam mengangkat duta, presiden harus memperhatikan juga pertimbangan DPR. Nah, itu tentang mengangkat duta. Terus menerima duta negara lain. Nah, ini juga dengan pertimbangan DPR. Jadi yang dilakukan tentang duta-duta ini juga harus dipertimbangkan DPR juga ya, teman-teman. Jadi apa tadi? Yang pasal 13 ini mengangkat duta. Terus dalam mengangkat duta ini memperhatikan pertimbangan DPR. Terus yang ketiga, menerima duta negara lain gitu kan. Lanjut pasal 14. Nah, pasal 14 ini hak presiden untuk memberikan GRAP. Apa itu GRAP? G itu gerasi, R rehabilitasi, A amnesti, B-nya abolisi. Nah, oke. Pasal 14 dia ada 2 ayat tuh. Yang ayat 1, presiden berhak, itu ya, itu artinya presiden berhak. Tapi kalau nggak pakai itu juga nggak apa-apa. Jadi memberikan gerasi dan rehabilitasi. Nah, ini harus dengan pertimbangan MA atau Mahkamah Agung. Terus ayat 2-nya memberikan amnesti dan abolisi. Kalau ini dengan pertimbangan DPR. Jadi kalau ayat pertama itu dengan pertimbangan MA, ayat keduanya dengan pertimbangan DPR. Lanjut pasal 15. Pasal 15 ini berisi tentang memberi gelar. Nah, isinya itu memberi gelar atau tanda jasa atau tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Terus lanjut pasal 16. Nah, ini pasal terakhir tentang presiden.
isinya di sini yaitu membentuk Dewan Pertimbangan. Jadi pasal 16 ini berisi Presiden membentuk Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan pada Presiden. Nah, nanti itu gimana cara pembentukannya diatur juga dengan undang-undang. Lanjut lagi, yang lembaga negara nomor 3 itu Kementerian Negara. Kementerian Negara ini ada di bab 5, terus ada pasalnya di pasal 17. Cuma satu pasal aja ya, Kementerian Negara ini. Nah, pasal 17 ini tentang Kementerian Negara, ayat satunya itu berisi Presiden dibantu oleh Menteri. Nah, ayat 2-nya, Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Ayat 3-nya, satu menteri untuk satu urusan. Jadi kalau satu urusan nggak boleh 2 menteri ya teman-teman. Atau 2 urusan nggak boleh 1 menteri juga. Keberatan nanti menterinya. Nah, itu aja tuh tentang Kementerian Negara. Terus ayat 4-nya dan lain-lainnya diatur dengan undang-undang. Lanjut nomor 4 dari lembaga negara ini, yaitu pemerintah daerah atau Pemda. Nah, ini ada di bab 6, pasalnya dari 18 sampai 18b. Kita lihat dulu yang A, pasal 18. Ini berisi tentang susunan tata cara dan penyelenggaraan Pemda. Nah, ayat 1, ini ada 7 ayat juga ya, 18 ini. Ayat 1 itu adalah ada 3 pokok yang harus kita ingat di sini. Nah, pertama, NKRI terbagi atas daerah-daerah provinsi. Terus, daerah provinsi ini juga terbagi atas kabupaten dan kota. Nah, ya, terus yang selanjutnya, intinya nih ya, tiap provinsi, kabupaten, kota, nah dia punya pemerintahan daerah, punya Pemda sendiri-sendiri. Jadi, untuk selanjutnya diatur dengan undang-undang. Nah, itu tentang ayat 1. Kalau ayat 2-nya, pemerintah daerah, siapa pemerintah daerah yang masukkan di sini? Ya, provinsi, kabupaten, dan kota itu mengatur pemerintahnya sendiri. Ya, mengatur pemerintahnya sendiri menurut asas otonom dan tugas pembantuan. Terus yang ketiga, ayat 3, setiap Pemda punya DPRD. Jadi setiap Pemda punya DPRD yang dipilih melalui pemilu. Terus yang lanjut ayat 4, gubernur, bupati, wali kota masing-masing sebagai kepala Pemda, yaitu provinsi, kabupaten, dan kota. Jadi gubernur itu kepala dari provinsi, bupati kabupaten, wali kota yaitu kepala wali kota, kepala kota. Apa sih ngomongnya tuh ya, yang dipilih secara demokratis. Ayat 5, Pemda menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah pusat. Jadi Pemda ini tidak mencampuri urusan pusat. Terus ayat 6, Pemda berhak menetapkan perda atau peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Jadi Pemda ini berhak menetapkan perda. Terus ayat 7-nya dan lain-lain diatur dengan undang-undang. Lanjut yang nomor B, yaitu pasal 18A. Nah, ini isinya tentang hubungan pemerintah dengan Pemda. Ayat pertama, hubungan wewenang antara pusat dan Pemda atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan memperhatikan keragaman daerah.
Ayat 2, hubungan keuangan, pelayanan umum, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan Pemda diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras. Oke. Lanjut yang C, yaitu pasal 18B. Nah, isinya tentang negara menghormati dan mengakui sabuan Pemda. Ayat 1, negara mengakui dan menghormati kesatuan Pemda yang bersifat khusus dan istimewa. Nah, jadi negara mengakui kesatuan Pemda. Terus yang kedua, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum berserta hak-hak tradisional selama sesuai dengan NKRI. Nah, jadi hak-hak tradisional itu diakui dan dihormati oleh negara, tapi itu tidak boleh bertentangan dengan NKRI.